جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimah muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu KB keluarga besar. Keluarga besar galau terus apa galau gandang? Galau gandang. Yang penting jangan galau terus ya. Oh, galau. Yang insya Allah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu saja dengan di tengah kesukacitaan kita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita, dengan berbagai nikmat Allah yang senantiasa tercurah kepada kita, baik nikmat dunia yang senantiasa kita dapatkan setiap hari, masih bisa bernafas ya, masih ada umur, alhamdulillah, masih sehat, masih tua, masih muda ya, masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus lagi alhamdulillah nikmat yang sangat dahsyat ya. Ada 3 rentetan nikmat yang kita dapatkan insyaallah di hari ini secara khusus. Yang 3 rentetan nikmat ini tidak Allah berikan kecuali yang dicintainya. Siapa yang mendapatkan 3 rentetan nikmat, dimudahkan untuk mendapatkan 3 rentetan nikmat ini, maka pasti dia dicintai Allah. Kalau tidak, masalah. Rentetan nikmat itu yang pertama nikmatul Islam. Alhamdulillah. Masih muslim kan? Gimana besok? Ikut Natalan? Na'udzubillah. Saya tadi nulis, mungkin ada, antum suka dapat broadcast anak nggak? Nanti dilihat broadcastnya tentang haramnya ya kita mengucapkan happy birthday to Isa. Ya, ucapan Natal, hari raya, haram. Ya, tiap hari kan kita laknat, ghairil maghdubi alaihim. Tunjukkan jalan yang lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, jalan para nabi, jalan syuhada, siddiqin, salihin. Ya, jalan Allah, jalan Islam. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai, kata Nabi, Yahudi. Bukan juga jalan yang kau dalin sesatkan, yaitu Kristen, Nasrani. Sepakat, tafsir maghdub Yahudi.
Tafsir dolin, sesat Nasrani. Ibu bilang apa? Amin. Ya kan? Ya kan? Malah ngucapin selamat besok. Ya. Maka ma'asal muslimin, alhamdulillah. Nikmat yang paling pertama, nikmatul Islam. Nikmat yang tidak boleh luntur sampai kita bertemu dengan Allah. Mati bila tidak di atas Islam, jahannama khalidina fi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orang-orang yang mati, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Kafir itu definisinya di hari ini non muslim. Siapa yang ragu atas kekafiran tetangga Kristen, keluar sekarang, dia kafir. Man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim fa huwa kafir. Begitu kata para ulama. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka, maka dia kafir. Maka tidak boleh ragu, kafir. Innal ladzina kafaru min ahli wa matu, dan mereka mati wahum kuffar, masih dalam keadaan kafir. Tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Maka mereka mendapatkan laknat Allah, malaikat seluruhnya dan seluruh manusia, dan mereka di neraka jahanam. Alhamdulillah. Maka nikmat yang pertama, nikmatul Islam. Nikmat yang kedua setelah nikmatul Islam, nikmatul iman. Nikmat apa, Bu? Iman. Allahu Akbar. Karena inilah yang membuat mantap seorang muslim. Ustadz, emang ada muslim gak punya iman atau imannya luntur? Ada. Ya. Karena yang muslim, yang Islam KTP-nya saja. Ya, Islam, tapi ya Allah perbuatannya menyimpang dari agama. Meyakini Tuhan selain Allah, melakukan kesyirikan. Ketika ibadahnya asal-asalan, ya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi atau malas beribadah. Ya Allah, yang korupsi muslim, yang maling muslim, ya, yang jadi jablay muslim juga. Ya, yang jadi alay ada juga yang muslim. Ya, yang membuka aurat juga muslimah. Yang berbuat curang, saling bunuh, saling sikut, saling sikat, muslim juga. Ada. Apa sebabnya? Karena kekurangan iman. Ya, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, tidaklah ada yang menggerakkan kita datang ke tempat ini kecuali iman. Tidaklah ada yang membuat sujud kita duhur tadi kecuali iman. Tidaklah ada yang membuat ibu berjilbab seperti ini kecuali apa? Iman. Betul apa betul? Nah, ya. Makanya iman itu, Bu, yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, kemarin bangun jam 3 malam, besoknya bangun jam 7 siang. Ya. Kemarin Masya Allah tahajudnya Masya Allah. Besoknya jam 7 salat subuh jam 7. Kemarin iman lagi naik, besoknya iman lagi ngedrop. Nah, maka alhamdulillah, semoga kita juga senantiasa di atas anugerah nikmat iman. Nikmat yang ketiga, yang ini merupakan sumber Islam dan iman, tidak mungkin ada Islam dan iman kuat dalam dada kita tanpa nikmat yang ketiga. Apa itu, Ustaz? Nikmatul ilmi. Nikmat ilmu. Masya Allah. Nikmat apa? Nikmat cahaya. Nikmat wahyu.
Nikmat ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmu agama. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pak Bu, kalau kita tanya tentang orang-orang buruk dengan berbagai keburukannya, ada yang melakukan kesyirikan, ada yang melakukan menyimpang dari tuntunan Nabi, ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang berkorupsi, ada yang tidak menutup aurat, bla 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 bla, ada yang tersesat, ada yang bawa bom dan sebagainya. Judul seluruh keburukan, jawabannya karena kejahilan. Ya, melakukan berbagai macam keburukan disebabkan jahil, bodoh. Andai kata berilmu dan ilmunya manfaat, ya, ilmu yang asal dari tuntunan cahaya Rasulullah SAW, insya Allah selamat. Sebaliknya, Bu, pertanyaan lagi, kenapa fulan soleh, kenapa fulan masya Allah begitu kuat imannya, begitu semangat ibadahnya, begitu antusiasnya mengikuti tuntunan Nabi, masya Allah begitu adilnya, begitu arifnya, begitu mulia akhlaknya. Kenapa? Jawabannya adalah karena dia berilmu. Makanya ma'asal muslimin, ya, kata para ulama, nih, kedudukan ilmu dalam iman, Ibu, Islam yang mukmin. Tapi kedudukan ilmu dalam iman seperti ruh di dalam jasad. Seperti apa? Kira-kira kalau malam-malam ada yang datang nggak pakai kepala, kira-kira gimana? Hah? Atau barusan tadi siang disolatkan, malam-malam datang ketok pintu. Ada yang suaminya meninggal di sini? Mau nggak nanti malam diketok sama suami? Itu mah iblis, Ustaz. Nah, kenapa? Karena ruhnya sudah tidak ada. Yang datang bukan suami, setan menyerupai suami. Maka kata para ulama, ilmu minal iman, kedudukan ilmu dalam keimanan seseorang seperti ruh di dalam jasad. Maka tidak akan ada iman tanpa ilmu. Oleh karena itu, masya Allah, ya, menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu wajib atas setiap muslim. Bahkan bukan hanya fardu, bahkan kepentingan, keutamaan, Pak Bu. Ya, karena mustahil kita bahagia tanpa ilmu. Bu, tanpa ilmu bisa gelap. Tanpa ilmu bisa sesat, betul nggak? Iya. Ya, tanpa ilmu akan rusak apapun. Ya, dan tanpa ilmu kita tidak akan bisa masuk surga. Karena hanya ilmu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Makanya kata Nabi, apa yang kita lakukan sekarang? Man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita ini lagi jalan apa lagi duduk nih? Duduk. Yang benar lagi jalan apa lagi duduk nih? Lagi ngaji. Hah? Naam, lagi duduk tapi sedang berjalan menuju surga. Masya Allah, mantap tuh. Kita lagi duduk tapi hakikatnya sedang berjalan. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, makanya Ibu, judul kebahagiaan dunia dan akhirat, baik individu, keluarga maupun jamaah, tidak akan bahagia tanpa ilmu. Oleh karena itu, perkara yang pertama kali wajib dituntut bukan duit, ilmu. Makanya kata Nabi, ada dua pencari. Ada dua pencari di dunia yang tidak akan pernah kenyang. Ya, kata Nabi, man humani la yasba'an. Dua kelompok manusia yang rakus tidak akan pernah kenyang. Sekali lagi, dua kelompok manusia yang rakus tidak akan pernah kenyang. Siapa mereka? Talibul ilmi wa talibud dunya. Kata Nabi,
Yang pertama penuntut ilmu. Masya Allah, Bu, kalau sudah cinta terpatri kepada ilmu, lihat Bukhari. Pernah dengar Imam Bukhari, Bu? Allah. Sampai jadi imam besar, menghafal berjuta-juta hadis. Dia mengarungi 36 negara. Belum ada Lion Air. Belum ada pesawat. Bayangkan, Bu, 36 negara. Kalau ibu-ibu berapa negara? Negara Padang, negara Jakarta. Ya Allah, kita ini bahkan dekat saja kita malas. Innalillah, musibah ini. Ya. Kenapa? Karena kita belum terpatri kecintaan terhadap ilmu. Kalau terpatri kecintaan kepada ilmu, kemana saja kita datang. Suatu saat Jabir bin Abdullah, ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah, dengar, dia tinggal di Madinah. Dengar di Syam sekarang itu, Syam itu Palestina, Suriah, itu Syam namanya. Ya. Dengar di Syam itu ada seorang sahabat Nabi punya satu hadis yang dia belum pernah dengar. Di Syam, ya, namanya ada sahabat namanya Abdurrahman bin Unais. Punya satu hadis yang belum pernah dia dengar. Cuma satu hadis, Bu. Madinah Syam perjalanan 1 bulan. Belum ada Mio. Apalagi Grab. Gojek apalagi. Belum. Di saat itu akhirnya Jabir bin Abdullah membeli unta. Dia beli unta, lalu dia bilang, fasirtu masyirata syahrin, aku berjalan selama 1 bulan. Bolak-balik 2 bulan. Cuma ingin dapat berapa? Tuh. Ini tetangga, dekat nggak mau ngaji. Ya. Bu, semakin rakus ilmu semakin mulia. Rakus yang kedua, kata Nabi, kelompok yang rakus yang kedua, talibud dunya, pencari dunia. Ya, kalau sudah dapat 1 lembah, berpikir pengen dapat 2, 3, 4. Kata Nabi, tidak akan ada yang memuaskan anak Adam tentang dunia ini kecuali tanah dimasukin ke mulutnya. Maksudnya apa? Modar. Maksudnya mati, nggak ada yang menghentikan. Kenapa begitu ambisi? Buka usaha lagi, buka usaha lagi. Dengar kajian ba'da zuhur nggak hadir. Misal, ya, sibuk. Kenapa? Karena kecintaan yang luar biasa. Cinta dunia. Ya, oleh karena itu kenapa sekarang ini banyak ini kejar-kejar KPK? Kenapa? Cinta dunia. Kurang apa, Bu? Padahal yang dimakan cuma berapa? Ya Allah. Dikejar miliar-miliar yang dimakan, sekarang malah dia makannya cuma, sebagian mereka sudah nggak makan nasi. Berapa sih yang dimakan? Yang dipakai selemari langsung 1. Saya punya tetangga kota, sekarang dia di penjara, mobilnya 73. Sekarang di penjara. Mobilnya 73, itu sebulan ganti aja nggak selesai. 2 bulan ganti setiap hari aja nggak selesai. Sebulan berapa hari? 3 hari. Mobilnya 73. Gelo itu, Bu. Bener nggak? Oh, gila dengan dunia. Ya, maka kita ini mau yang mana nih? Kalau bisa kita rakus ilmu dunia, insya Allah, Bu, yakin saja. Walaupun kita diperintahkan mencari, betul. Tapi jangan lupa tugas utama yang paling pertama menuntut ilmu. Karena tugas kita di dunia ini ibadah tidak akan beres tanpa ilmu. Maka ini nikmat taufik. Oleh karena itu, siapa orang paling mulia di alam semesta ini? Orang-orang yang berilmu. Nabi, para sahabat, para tabi'in, para imam, Malik, Syafi'i, sampai hari ini harum. Ada nggak yang namanya punya anak di sini namanya Korun? Ada nggak? Kenapa? Salah apa nama itu?
salah dulunya terlalu cinta dunia, diambleskan sama Allah. Tapi nama Luqman gimana? Ada nama Luqman? Bahkan nama Quran, nama surat. Padahal Luqman itu seorang hamba saya berkulit hitam yang miskin, tapi diangkat namanya karena walaqad ataina Luqmanal hikmah, kami telah berikan ilmu kepada Luqman. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, harus semangat nuntut ilmu. Namun sebagaimana saya kabarkan, ingatkan di tahun di bulan yang lalu, ya, ketika kita menuntut ilmu pun harus super hati-hati di akhir zaman. Karena perlu diketahui bahwa di akhir zaman bukan tidak ada pengajak atau pengampu yang ngajak kita kepada ilmu. Tetapi Nabi sudah senyalir bahwa di akhir zaman akan banyak pengampu-pengampu agama dengan label ustadz kah, dai kah, habib kah, kiai kah, apapun gelarnya, bahkan terkadang profesor, doktor, ya, LC, MA. Tetapi subhanallah, bukan mengajak manusia ke jalan lurus, malah mengajak kepada jalan kesesatan. Ya, subhanallah, setelah nuntut ilmu malah semakin sesat. Setelah menuntut ilmu semakin syirik, menyekutukan Allah. Saya ini orang Banten, orang Pandeglang. Ya, tidak sedikit di sana setelah lulus pesantren badannya tidak mempan dibacok. Ya. Dengan ilmu kebal, ilmu yang tidak pernah datang dari Nabi. Setelah lulus pesantren, bukan mengajak mendoakan orang-orang yang meninggal, malah menyambat-nyambat yang sudah meninggal. Datang kuburan sini, datang ke kuburan sana. Teriak-teriak di kuburan, tolong saya, tolong saya. Bukan tawakal kepada Allah, malah menggantungkan tawakal kepada jimatnya. Dan seterusnya. Ya, semakin sesat setelah menuntut ilmu. Ya Allah, saya pernah sampaikan bulan yang lalu, kalau ibu masih ingat, ada yang jadi ISIS, ada gurunya. Betul? Ada yang jadi Ahmadiyah, ada gurunya. Ada kelompok yang kebiasaannya mencaci maki sahabat, ada gurunya. Syiah. Ya, ada yang lain sebagainya. Oleh karena itu, awas nih. Jangan juga sampai salah menuntut ilmu. Ilmu yang kita cari, ilmu yang sumber ilmu agama, yang sumbernya murni dari Al-Quran dan Sunnah hadis. Saya ulang-ulang ini supaya ibu betul-betul ikhwan jamaah semakin mantap dalam cara menuntut ilmu. Karena kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadilu, tidak akan pernah sesat kalian, ma in tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Apa itu? Kitabullah was sunnah. Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian ma'asal muslimin, ya tentu saja kita butuh ada yang memahami Quran dan hadis itu. Ya. Lalu dengan pemahaman siapa? Nah, ini juga sangat penting. Ma'asal muslimin, ketika Al-Quran itu turun, ketika hadis itu turun kepada Nabi, di zaman itu ada masyarakat. Di zaman Nabi, di sekitar Nabi ada masyarakat. Ya, yang mendapatkan masyarakat yang mendapatkan Quran dan hadis dari Nabi, dan mereka fahami dengan benar, mereka sudah amalkan, mereka sudah imani, dan masyarakat itu dijamin surga. Namanya masyarakat siapa? Sahabat. Sama dengan kita. Ya, manusia biasa yang tidak dapat wahyu. Agamanya sama dengan kita, agama Muhammad. Qurannya sama, Al-Qurannya sama, hadisnya sama, sholatnya sama, dan semuanya sama dengan kita. Bedanya mereka dijanjikan surga, nah kita juga pengen dijanjikan seperti mereka. Karena surga yang dijanjikan sahabat sama dengan surga yang dijanjikan ke kita. Makanya Bu, Pak,
Ini sangat penting. Kita harus minimal ibu tahu dulu supaya menuntut ilmu tidak asal-asalan. Brong sini, brong sana, ikut sini, ikut sana. Ngaji sini, ngaji sana. Cek dulu. Ya, apa dasar ilmu yang diberikan? Kemudian pemahaman siapa? Makanya Nabi memberikan isyarat kepada kita, man ya'is minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian sepeninggalan aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan mendapatkan perpecahan yang begitu signifikan, begitu banyak. Lalu solusinya apa? Solusinya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Pegang teguhlah di zaman itu tuntunanku. Cukup tidak? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan tuntunan para sahabat. Yang dikenal dengan istilah mereka salafus soleh namanya. Apa tuh salafus soleh? Salaf itu orang terdahulu, soleh yang soleh. Karena salaf ada dua, ada salafus soleh, ada salafut toleh bin tolol. Salafut toleh itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Itu salafut toleh, orang terdahulu tapi toleh. Toleh itu sesat, buruk. Maka yang itu jangan kita ikuti. Salafus soleh, orang terdahulu yang soleh. Makanya Allah katakan, kita wajib mengikuti wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu, kata Nabi, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, orang terdahulu dari muhajir dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan meridhoi mereka. Ya. Nah, ibu-ibu, di tengah kancah perpecahan umat ini, pemahaman yang beragam, ya, maka jalan keluarnya kita harus berusaha untuk mempelajari, mengimani dan mengamalkan agama yang bersumber dari apa? Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus saleh. Makanya para ulama membuat istilah-istilah. Ada istilah ahlus sunnah, ya tak? Ada istilah manhajus salaf, sama saja itu. Ada istilah ahlul hadis, ini ibu-ibu supaya tahu. Ya, ada istilah apa? Ahlus sunnati wal jamaah, manhajus salaf. Ya, ada ashabul apa? Ahlul hadis. Ahlul hadis itu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan hadis. Ya, gitu. Jauh dari pemahaman agama yang salah. Nah, ini sangat penting. Ustaz, gimana dong membedakannya? Tanyalah. Ya, harus bertanya. Alhamdulillah, dakwah sunnah, dakwah yang kita titi di atas jalan sunnah Nabi, alhamdulillah, ya semakin kesini semakin semangat. Ya, baik melalui kajian-kajian, media. Ya, alhamdulillah teman-teman, ya kita terus berusaha bagaimana mengajak manusia kepada agama yang benar. Contoh misalkan di antara media, ibu-ibu bisa menuntut ilmu 24 jam. Kami punya media namanya Roja. Mungkin ada yang pernah dengar. Baik TV-nya maupun radionya. Masya Allah, daripada goyang dompet dengan TV Roja. Ya, daripada kita dengar musik, goyang nyanyian, sinetron gitu ya. Sinetron kan bohongan ya. Ada nggak sinetron beneran? Nggak ada. Ya, emang enak dibohongin. Ya, lebih baik kita, masya Allah, untuk bekal kita hari kiamat. Ya, tapi memang itu TV kabel, bukan TV yang harus pakai parabola. Ya, masya Allah, nggak seberapa parabola, 1.500.000, 2 juta sudah bisa. Kita bisa nuntut ilmu 24 jam. Dan ibu juga bisa lihat wajah saya di sana, gratis, ya. Naam, di TV Roja namanya, TV Roja, ya. Dari situ juga kita akan dapat informasi di mana saja kajian di sekarang hari ini. Setiap hari ada name tag di situ, ya. Ada info yang dikabarkan di mana kajian pengajian, ya, gitu. Dan tanya dulu, ini betul tidak kajian sunnah, kajian di atas manhaj salaf? Ya, khawatir tadi ya kita tidak tahu, kita belum bisa memilah dan memilih mana pengajian yang hak, mana pengajian yang batil. Kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi sudah mensenyalir. Kata Nabi,
Di antara fitnah akhir zaman, du'atun akan muncul da'i yad'una ila abwabi jahannam, ngajaknya ke neraka jahannam. Da'i kata Nabi. Ya. Nah, itu penting. Ini prinsip, Bu. Ini prinsip. Jadi para ulama dahulu tidak menuntut ilmu sembarangan. Abdullah bin Mubarak mengatakan, inna hadal ilma dinun. Ilmu kalian tuh bakal agama kalian. Yalah. Ibu sholat kan gimana ilmunya, bener nggak? Ya, ibu berakidah, bertauhid gimana ilmunya, bener nggak? Ya, ibu dagang kan gimana ilmunya? Ilmu itu bakal agama kalian. Fangduru, maka cek and recheck dulu, kata beliau, amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian mengambil bakal agama kalian. Cek and recheck dulu. Jangan nih ngaji ya, tapi ternyata menyesatkan kita. Ini bahaya. Semoga Allah menghindari kita dari kesesatan. Ya, semangat menuntut ilmu ini jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Ya, karena banyak semangat tuntut ilmu jadi ISIS. Semangat tuntut kurang apa? Semangat ISIS itu semangat Pak nuntut ilmunya, Pak. Semangat tuntut ilmu jadi Syiah. Semangat tuntut ilmu jadi Sufi. Ya. Melakukan ibadah-ibadah, akidah-akidah yang keluar dari tuntunan Nabi. Ya Allah, sayang. Dan ini kebanyakan Pak Bu, kalau di database sebagaimana kabar Nabi, yang sesat lebih banyak daripada yang lurus. Ya, maka kita harus super hati-hati. Baik. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan yang lalu kalau masih ingat, ya, pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Ya, baju suci bersih bagus. Ya, badan bersih juga bagus. Motor, mobil, rumah bersih, masya Allah. Tapi ada yang lebih darurat untuk bersih hati. Hati. Karena hati itulah sumber kebahagiaan, dan hati itu sumber, yaitu apa? Sumber kebahagiaan dan sumber kebaikan. Kalau hatinya suci, bahagia. Bahagia. Lagi dapat nikmat dia bersyukur, lagi dapat musibah pun senyum. Bahagia. Hatinya bersih. Dipuji orang santai, dibenci juga senyum. Ya. Hatinya bersih. Taib. Dan keselamatan. Orang yang hatinya bersih pasti selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka, dan sudah kita jelaskan itu. Kalau mudah-mudahan saya masih ingat. Maka kewajiban kita, bagaimana kita hidup di dunia ini berusaha mensucikan hati kita. Jangan sampai saya setelah membuat sebuah ilustrasi bahwa kita ini dulu diciptakan dalam keadaan suci, suatu saat kita harus balik kepada Allah, jangan sampai kotor. Kalau kotor siapa yang bersihin? Kalau balik kotor siapa yang bersihin? Allah. Di mana? Jadi mau bersih di sini apa nanti? Ntar aja lah. Jangan sampai kita mau bersih di akhirat. Innalillah. Bersihkan sekarang. Makanya Allah katakan qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakka. Bahagialah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah saya kabarkan juga bahwa penyakit hati intinya ada 3. Ada berapa? 3. Syirik, bid'ah, maksiat. Ya. Syirik, bid'ah, maksiat. Syirik menyekutukan Allah. Nantilah kita jelaskan itu secara rinci. Yang kedua bid'ah. Ya, bid'ah apa bid'ah? Melangkahi tuntunan Nabi. Melakukan gaya beribadah, gaya beragama, ternyata tidak pakai tuntunan. Ya. Contoh nih lagi rame kalau di Pandeglang ibu-ibu. Kalau ibu ke Pandeglang sekarang hati-hati macet. Kenapa?
Oh, ya, pawai berbondong-bondong di mana? Di jalan ada yang bawa patung kerbau, ada yang ada yang bawa patung kerbau, patung unta, patung ular. Ngapain tuh? Maulid Nabi. Ya. Masya Allah. Judulnya Maulid Nabi, judulnya cinta Nabi. Hah? Tapi prakteknya tidak sesuai dengan prakteknya dengan praktek yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu namanya bid'ah dalam agama. Kemudian maksiat, baik maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama. Maksiat kepada Allah, ya, meninggalkan perintah, melaksanakan larang. Maksiat kepada sesama, dengki, hasad, ghibah, ya, mencaci, memaki, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Kenapa dia menggibah? Hatinya kotor. Betul? Hah? Kenapa dengki? Kenapa dengki? Hasud. Kenapa? Hatinya kotor. Ya. Kenapa dia berzina? Hatinya kotor. Kenapa dia korupsi? Hatinya kotor. Kenapa dia ngurangin timbangan? Hatinya kotor. Semua hatinya kotor. Nah, maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di hari ini kita akan mencoba kira-kira Ustaz, apa saja upaya, bagaimana upaya untuk mensucikan hati. Karena ya Allah, hati ini rentan Bu, hati ini Bu. Betul tidak? Rentan kotornya. Apalagi kita tinggal di tempat yang sangat kotor. Dunia ini kotor apa bersih? Kotor. Bahkan di dunia ini ada propaganda yang tidak pernah akan berhenti. Yaitu propaganda setan. Setan tubuh udah janji datang dari depan dan dari belakang, kanan kiri ganggu kita. Ya Allah. Makanya tidak ada yang lulus dari godaan setan kecuali sedikit. Ya, maka oleh karena itu bagaimana supaya ya hati kita bersih, luluh, hati kita suci. Dan kita harus berusaha. Maka saya akan sebutkan di sini beberapa cara bagaimana kita bisa mensucikan hati kita. Yang pertama, ma'asyarul muslimah, ya. Yang pertama, perkara yang bisa mensucikan hati kita adalah yang pertama, paling pertama, saya ingin tanya dulu, siapa yang membolak-balik hati? Allah. Makanya hati itu disebut kolbun. Kolbun itu dari kalimat qalaba yaqlubu, berbolak-balik. Siapa yang membalikkannya? Allah. Maka sebagaimana kata Nabi, inna qulubal ibad, hati seorang hamba itu baina isbi'aini min asabi'ir rahman, berada di jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendak Dia. Makanya tips yang paling pertama adalah berdoa kepada Allah supaya ditetapkan hati. Anas bin Malik, Aisyah, Ummu Salamah bercerita seringnya Nabi setiap hari mengucapkan ya muqallibal qulub. Apa artinya? Wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi atau sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami di atas agama dan ketaatan kepada-Mu. Ya. Maka yang paling pertama ibu-ibu, kita meminta kepada pemilik hati agar senantiasa menetapkan hati kita di atas yang hak. Karena yang membolak-balik hati siapa? Allah. Maka kita Nabi saja Bu, Nabi yang hatinya sudah dijamin lurus, dia senantiasa mengucapkan ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Wah, yang membolak-balik hati. Terlalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kau takut atas dirimu ya Rasulullah? Siapa engkau? Bukan kau Rasul. Kenapa takut? Kata Rasulullah, ya Aisyah, sesungguhnya hati seorang hamba di jemari Allah, Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Hari ini masih semangat, besok sudah loyo. Hari ini masih beriman, besok sudah kafir. Mungkin. Hari ini masih menjadi ahlus sunnah, besok sudah jadi ahli bid'ah. Hari ini masih muslim, besok kafir. Mungkin. Begitu cepat hati berbolak-balik. Maka ibu-ibu, jamaah sekalian, ikhwat,
Yang paling pertama, banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Bahkan doa banyak Bu dari yang lain. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaita. Ya Allah, jangan kau sesatkan nih hati. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan rahmatmu kepadaku. Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hati kami. Wa zakkiha, dan sucikan hati kami. Anta khairu man zakkaha. Engkau zat yang maha mensucikan. Intinya Bu, doa. Gimana hari ini udah berapa kali nih ya muqallibal qulub? Aduh, belum Ustaz. Sok lurus. Hah? Subhanallah, Nabi setiap saat, kata Anas, sering sekali dalam sehariannya beliau mengatakan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Ya Ibu, ini ngaji nih, manfaat ngaji nih. Dari sekarang kita banyak mengucapkan ya muqallibal qulub, apalagi sudah tua-tua nih ya. Hah? Kita tidak tahu, kita ingin husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa sih? Yaitu wafat dalam keadaan hati bersih, hati dalam keadaan naik imannya. Karena iman kan di sini, bukan di sini bukan, iman di sini. Imannya dalam keadaan naik. Maka Bu, ikhwan, ya banyaklah mengucapkan ya muqallibal qulub. Satu tuh tips bagaimana mensucikan hati. Yang kedua, Pak Bu, ada backlin. Backlin, tahu backlin ya? Sabun rinso. Ada rinso hati, backlin hati, pemutih jiwa. Apa itu Ustaz? Dengarkan dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Ketika Allah bercerita bagaimana Nabi mensucikan hati sahabat dengan apa? Kata Allah, yuzakkihim. Nabi mensucikan hati mereka dengan apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa ini? Maksudnya bahwa backlin dan rinso hati yang kedua adalah ilmu. Maka siapa yang ingin hatinya bersih, maka dia harus terus menuntut ilmu. Harus berilmu, harus bercahaya. Karena ilmu itu cahaya, ya, yang akan bisa menerangi dada kita. Kenapa dia menjadi kotor? Karena tadi itu tidak berilmu. Kenapa dia bersih? Karena dia berilmu. Ya. Dan ilmu di atas seluruh ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini di atas seluruh ilmu. Ilmu yang paling harus diutamakan ilmu tauhid, ilmu akidah. Jangan sampai salah. Ya. Nyembahnya malah selain Allah, keyakinannya kepada selain Allah, ya, mintanya nyambat Nyi Roro Kidul, nyambat Syekh Abdul Qadir Jailani, datangnya ke dukun, ke kuburan bukan doakan si mayit, mengucapkan salam, malah manggil ya Syekh, ya, tawakalnya malah kepada selain Allah, sujudnya kepada selain Allah. Ya, ilmu yang paling utama ilmu tauhid. Maka ma'asyiral muslimin, ya, Allah katakan dalam surat Az-Zumar, yuzakkihim, mereka disucikan dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan hadis. Dan sudah saya jelaskan tadi, ilmu yang dimaksud ilmu agama, dan ilmu agama yang dimaksud ilmu yang bersumber dari siapa? Rasulullah, melalui Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Maka ibu mau suci hati, teruslah menuntut ilmu. Mogok nuntut ilmu, saya yakin hatinya kotor. Survei membuktikan orang yang tidak berilmu, tidak semangat nuntut ilmu, insya Allah hatinya kotor. Betul? Ya, tapi kalau dicas terus dengan ilmu, insya Allah hatinya bersih. Ya, dulu Abu Bakar Siddiq hatinya kotor. Dulu Umar hatinya kotor. Khalid bin Walid hatinya kotor. Tapi setelah mereka mendapatkan wahyu, dicuci oleh Nabi dadanya dengan ilmu, Masya Allah,
Dulunya kata Allah fi dhalalin mubin, sesatnya sangat banget, ya. Tapi akhirnya menjadi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sama mereka. Setelah apa? Menuntut ilmu. Ya. Maka ibu-ibu, ikhwan, ya, jamaah sekalian, yang kedua yaitu tombok hati, pembersih hati, ya, pensuci dan pencuci hati adalah ilmu. Yang ketiga, di antara ikhwan, nah ini amalkan nih nanti nih. Ibu kan nih mau suci nggak di hatinya nih? Dikasih resep nih. Dikasih resep nggak dibeli. Tahu resepnya nggak dibeli. Nah ini, ya terus aja sakit. Ya kan kita ke dokter dikasih apa? Resep. Ya. Dan Rasulullah mengatakan penyakit hati ini tabibnya adalah wahyu. Obatnya wahyu, tabibnya adalah Rasul dan para pewaris Rasul, ulama atau yang berilmu dengan kadar ilmunya. Maka yang pertama, banyak ya muqallibal qulub. Yang kedua, terus menuntut ilmu, insyaallah. Kalau menuntut ilmu selamat. Kalau tidak maka akan busuk. Yang selanjutnya, di antara obat hati adalah, masya Allah ibu, kalau kita senantiasa mengingat pemilik hati selamat. Sekali lagi, kalau kita senantiasa mengingat pemilik hati pasti selamat. Siapa pemilik hati? Allah. Mengingat itu dalam bahasa Arab apa namanya? Berzikir. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan yang hatinya senantiasa tumakninah, tenang, damai, lurus, bersih, bercahaya dengan apa? Bidzikrillah. Dengan mereka banyak berzikir kepada Allah. Lalu Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Naam, kalau tidak salah, atau surat Ar-Ra'd ayat 28. Naam, 28 kalau tidak salah. Allah katakan ala, maka ketahuilah, ingatlah, ala bidzikrillah, hanya dengan mengingat pemilik hati, zikrullah, tatmainnul qulub. Hati akan tenang. Allah, ini ingatnya dagangan terus. Ingatnya suami terus. Ingatnya fulus terus. Betul? Ingatnya bisnis terus. Ya udah, rusak. Boleh. Ya boleh, ingat suami, ingat istri, ingat anak, ingat bisnis, boleh. Tapi ingat, ya, perkara yang paling utama untuk senantiasa kita zikir adalah Allah. Allah katakan, ala, ingatlah bidzikrillah, hanya dengan zikir tatmainnul qulub, hati akan tenang. Hati akan tenang. Maka ma'asyarul muslimin, dan zikir itu ada 3. Pertama, zikir dengan hati. Hati jangan sampai lupa sama Allah. Zikir hati ini di kamar mandi pun harus. Boleh. Bahkan harus. Kalau di kamar mandi nggak ingat Allah bisa bahaya. Di pasar, di kamar mandi, di rumah, di kamar. Hati. Dan ini tingkatan para nabi. Ya, hatinya senantiasa nyambung dengan Allah. Ingat sama Allah. Lalu disambung dengan zikir kedua, lisan. Zikir lisan itu terbagi 2 juga, ibu-ibu. Ada zikir muqayyad, zikir yang tertentu, terikat dengan waktu dan tempat. Contoh, boleh nggak saya sekarang berzikir Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, Allahumma inni, boleh nggak? Ya enggak lah. Itu kan zikir kapan? Mau masuk WC. Ibu-ibu boleh nggak ibu-ibu sekarang ngaji doanya bismika Allahumma amutu wa ahya? Tidur dong. Betul?
Boleh nggak ibu-ibu sekarang berzikir? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadinil wasilah. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa, Bu? Setelah ada. Ya? Boleh? Tidak. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Boleh enggak? Enggak. Itu mah naik mobil. Hah? Boleh enggak ibu-ibu sekarang pakai speaker Allahu Akbar, Allahu Akbar? Boleh enggak? Kan zikir masa enggak boleh? Itu ada waktunya. Itu ada tempatnya. Itu namanya zikir muqayyad. Dan Bu, perhatikan semua waktu dan tempat ada zikirnya. Mau masuk rumah ada zikir, bismillahi kharajna, bismillahi walajna. Mau keluar bismillahi tawakkaltu ala Allah. Mau masuk pakai sendal bismillah. Mau pakai baju bismillah. Mau masuk kamar mandi Allahumma inni bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan bismillah. Setelah adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, mau masuk pasar, Masya Allah, la ilaha illallah la syarika lahu, dan seterusnya. Semua ada zikirnya. Itu namanya zikir muqayyad, tapi masing-masing disesuaikan dengan tempat dan waktu. Namanya zikir muqayyad. Ada yang kedua namanya zikir mutlak. Ini hebat lagi, Bu. Apa zikir mutlak, Ustaz? Lisan senantiasa basah mengingat Allah. Antakuna lisanaka rotban bidzikrillah. Ini tidak mengenal waktu dan tempat, kecuali tempat yang dilarang. Contoh tempat yang dilarang, kamar mandi. Jangan sambil bismillah, jangan. Hah? Nggak boleh. Bismillahnya tadi ketika mau masuk kamar. Lagi buang air besar, subhanallah, subhanallah, jangan. Hah? Begitu juga kata Nabi di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Makanya tidak ada tuntunan zikir di kuburan. Hanya ucapkan salam. Ya, Bu ya? Ini ziarah yang benar. Ziarah yang sunnah. Cari sampai botak Nabi baca Fatihah di kuburan. Sini saya beli. Dah hadisnya. Cari sampai botak Nabi baca la ilaha illallah di kuburan. Saya kasih pondok saya di Pandeglang. Betul? Cari sampai botak Nabi baca Yasin. Saya kasih HP saya. Jangan sekarang tadi. Betul. Ayo, PR. Cari baca Nabi baca Quran, baca Fatihah, Al-Fatihah. Cari. Baca Yasin, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Silakan, bebas ibu mencari. Tanya sama Ustaz, mana dalil? Hah? Mana dalil? Cari dulu. Baik, tidak akan Anda temukan. Yang datang dari Nabi ketika datang ke kuburan cukup mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kuburan di sini. Minal muslimina wal mu'minin. Dari kalangan muslim dan mukmin. Antum lana sabiqun. Kalian lebih dahulu dari kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kami pun insyaallah akan mengikuti kalian. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian semua. Selesai, itu saja. Itu saja yang datang dari Nabi. Ya? Cukup Ustaz, cukup. Ya? Apalagi ziarah kubur itu niat yang paling utama bukan untuk mayit tapi untuk kita mengingat kematian. Jadi fungsi ziarah kubur itu ngerti-ngertian. Adapun mendoakan mayit, adapun prakteknya ucapkan salam. Adapun mendoakan mayit, ibu di rumah di mana apa saja bisa mendoakan mayit. Bahkan lagi tahajud, sujud kita doakan, ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya. Gitu ya. Adapun selain kuburan dan kamar mandi, mangga. Lagi bolak-balik apa itu ikan, subhanallah, subhanallah. Di dapur. Ya, lagi nyapu, la haula wala quwwata, subhanallah, alhamdulillah, wala terus lagi nyupir, lagi di pasar, lagi nungguin dagangan. Wallahi ikhwan mulia. Wallahi tidak ada yang paling mulia dan akan jernih bersih hatinya
Kata Nabi, antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah, lisanmu basahi terus nginget Allah. Apalagi tue-tue. Bentar lagi mati nih kayaknya nih. Hah? Mati nggak nih yang tua-tua nih bentar lagi nih? Semoga panjang umur. Nggak tahu, mungkin saya duluan ya. Tapi semoga ibu-ibu duluan lah, jangan saya. Iya, kita ini mati semua. Masya Allah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, mati. Alhamdulillah. Kan kita ini mati di atas kebiasaan kita. Kalau biasanya nenggak botol, biasanya matinya nenggak botol. Biasanya gapleh, akhirnya ngapain gapleh juga. Tapi kalau biasanya berzikir, insya Allah mati di atas berzikir. Ya. Maka ibu-ibu, ikhwan, ya, masya Allah, ya. Orang yang paling mulia biasakan. Dzikir mutlak itu tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Bahkan sangat mudah. Kalau goyang tangan capek, goyang kepala capek, goyang pinggul juga, goyang lidah mudah. Ya, apa yang menghalangi kita untuk berzikir kecuali setan dan kemalasan dan dosa di hati kita, karena kotor hati Anda. Karena kotor hati Anda. Ya, maka sekarang ayo di backlink dengan zikir, karena Allah bilang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Hati akan tenang. Yang keberapa nih? Yang keempat. Backlink hati. Ya. Yang keempat, backlink hati. Masyaallah muslimin. Subhanallah, Bu. Di rumah kita, biarin Ibu, mau ngaji dia. Jangan ganggu aja ya. Konsentrasi ke saya, jangan coaching. Di rumah kita ada bundel yang Allah namakan syifa. Syifa. Saya yakin di rumah ibu ada bundel itu. Yang Allah namakan syifa. Apa syifa itu? Pengobat. Pengobat hati, pelipur lara, penenang jiwa. Apa itu Ustaz? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, di dalamnya ada pengobat, ada penenang jiwa, pensuci hati, pembersih jiwa. Wa rahmatun, dan isinya rahmat. Bahkan wahudan wa busra, petunjuk dan kabar gembira lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Pantas hatinya kotor, bundel itu nggak pernah dibuka. Bulukan, tahu bulukan nggak? Berdebu, nggak apa-apa, keluarkan aja Pak. Ya, masya Allah. Mau dia pengen ngaji dia. Dah biar. Baik, ya. Pantas hatinya kotor. Qurannya rapi terus, dipajang di lemari. Ya, baru dibuka, mending kalau dibuka. Baru dibuka Ramadan. Setelah Ramadan bye-bye. Bagaimana mau suci hatinya? Padahal di rumahnya ada obat. Maka yang keempat, apa yang kelima? Maka yang keempat, tombo hati, obat hati, pensuci jiwa adalah Quran. Karena Allah sudah tegaskan bahwa Quran itu syifa'u wa rahmah. Ya, bahwa Al-Quran itu syifa, pengobat. Terus gimana Ustaz cara mengobati diri dengan hati? Ya, dikeluarkan aja Pak, dipegang. Ya,
Nah, kayaknya baik. Nah, Ustadz Meong namanya nih. Ya, baik. Bagaimana Ustadz mengobati hati dengan Al-Quran? Yang paling pertama, untuk mengobati hati dengan Quran, dibaca. Quran itu buat dibaca. Nggak usah jawab. Sudah baca Quran belum hari ini? Nggak usah jawab. Malu kalau jawab. Dibaca. Ya Allah, Bu, Quran itu Masya Allah. Ya. Bacaan yang tidak pernah membosankan kita. Berapa kali, Bu, Al-Fatihah setiap hari? Minimal 17 kali. Bosan nggak? Tapi kalau nyanyi yang lain, bosan kita. Quran tidak pernah bosan. Berulang dihatamkan. Ya, kata Nabi SAW, ya, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim cuma satu huruf, tapi alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim. Wa fi kulli harfin hasanah. Di setiap satu huruf ada satu kebaikan, dan satu kebaikan dikalikan jadi 10. Jadi ibu baca alif lam mim 30 kebaikan. Ya Allah, mudah banget pahala. Jadi bismillahirrahmanirrahim berapa tuh? 18 ayat. Kali aja 10. Fatihah sekian ayat. Masya Allah. Makanya, Bu, ya, iqra'ul Quran, kata Nabi, baca tuh Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dia di hari kiamat akan datang membawa syafaat. Bahkan nanti, Bu, masuk surga itu buat pembaca Al-Quran. Ya, bahkan Quran yang kita baca akan menaikkan derajat kita di surga. Kata Nabi dalam sebuah ayat, sebuah hadis, ya, yuqalu li ahli Al-Quran, dikatakan kepada ahli Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dan terus naik derajatnya di surga sebagaimana engkau baca di dunia, karena akhir tingkatanmu di surga di akhir bacaanmu dengan Al-Quran. Makanya, Bu, Al-Quran ini akan tetap dibaca sampai di surga. Maksudnya diperintahkan dibaca, karena nanti ketinggian derajat seseorang sesuai dengan banyaknya bacaannya di dunia. Ya, dan keutamaan yang lain. Kata Nabi, seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti raihanah, manis rasanya, baunya harum. Makanya kita jangan. Dan orang mukmin yang bagus bacaannya, maka derajatnya akan bersama malaikat mulia. Baca, Bu, ulah maca Quran. Jangan sampai enggak baca Quran. Makanya, ya Allah, gampanglah kayak Nabi. Nabi itu punya kebiasaan seminggu sekali. Ibu-ibu, seabad sekali. Ya, andai kata Anda bisa menghatamkan satu hari 1 juz, sebulan selesai. Setengah juz 2 bulan selesai. 1/4 4 bulan. Masya Allah. Ya, tapi ya minimal barangkali karena kita ini malas.com. Minimal ya jangan sampai tidak baca Quran. Ya. Sederhana kalau kita mau rutin, subhanallah, ada orang-orang, Bu, di Madinah. Di Madinah ada orang-orang di Madinah, dia setiap Jumat menghatamkan Quran hanya menggunakan waktu antara adzan dan qomat di Masjid Nabawi. Seminggu sekali dia manfaatkan antara adzan dan qomat di masjid. Ibu pun bisa katakan, Bu, katakan ini Quran ya, misalkan 1 juz berapa lembar? 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Oke? Taib. Sehari berapa kali sholat? 5 kali. Butuh 5 menit saja mungkin. Ba'da sholat 1 lembar. 2 bulan sekali hatam. Apalagi kalau bisa 2 lembar, sebulan sekali hatam. Kalau ba'da sholat 2 lembar, 2 kali 5, 10. Selesai 1 juz. Masalahnya setan tidak suka ibu baca Quran. Dibuat pantatnya gelisah setelah sholat.
Matanya diupak-upak supaya ngantuk. Hatinya dibuat gundah supaya cepat ke pasar. Hah? Sudah, minimal jangan lewat sehari tidak baca Quran. Ini afwan ya, naudzubillah. Pengen hati bersih, Quran gak pernah dibaca, ya gubrak. Ya, gitu. Kayak pungguk merindukan istri kedua. Ya, pungguk merindukan bulan. Ya, gak bisa. Baca Quran, tombok hati. Lalu masyaallah muslimin, sekedar dibaca Ustaz, lah. Ada lagi yang lebih hebat lagi, kata Nabi dan kata Allah dalam surat Muhammad ayat 24, kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak lagi mau mentadaburi Quran ataukah hati mereka sudah ditutup oleh Allah? Tuh. Apakah mereka tidak lagi mau mentadaburi, mempelajari, menghayati Quran? Baca setiap hari, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman rahim, maliki yaumiddin. Apa artinya? Enggak tahu. Alhaakumut takasur, hafal semua. Apa artinya? Tenyaho. Enggak paham. Ya, gimana? Bu, ada surat ke kita. Surat ini menjamin ibu masuk surga. Atau kalau bisnis, menjamin bisnis ibu berhasil. Tapi surat itu nggak difahami sama kita. Kumaha rek mau berhasil. Ya, oleh karena itu masyaallah muslimin, masya Allah berusaha. Minimal ibu, minimal kita pernah melewati membaca terjemahnya. Ya, gitu. Kalau ibu-ibu mau iseng yang sangat dahsyat manfaatnya, punya program sehari membaca satu terjemah atau tafsir ayat. Kalau rutinitas sehari 360 hari, setahun dapat 360 ayat. Al-Baqarah selesai. Sekarang Al-Baqarah juga nggak pernah. Ya? Beli buku tafsir, tanya Ustaz tafsir Ustaz. Sehari sebelum tidur baca satu ayat. Ya? Alif Lam Mim, apa artinya Alif Lam Mim? Hah? Dalikal kitabul la raiba atau qul a'udzu birabbil falaq, apa artinya qul a'udzu birabbil falaq? Minimal terjemahnya kita baca. Apalagi masya Allah, atau kita menghadiri majlis namanya majlis tafsir Al-Quran. Ya, karena Quran itu bu, kewajiban kita terhadap Quran ada 5 bu. Kewajiban kita terhadap Quran ada 5. 1, membacanya. 2, usaha menghafalnya. Bu, minimal kalau nggak 30 juz, minimal juz 30. Aduh Ustaz banyak ya, sudah setengahnya. Minimal orang Padang nih sampai wadduha hafal lah. Karena kata Nabi, tenggorokan yang tidak ada ayat Qur'annya seperti rumah yang rusak, rumah yang angker, rumah kosong, kal baitil kharib. Ya, kata Nabi, tenggorokan yang tidak ada Qur'annya seperti rumah angker. Rumah angker diisi siapa? 6, setan. Ya, menghafal. Lalu yang ketiga mentadaburi, mempelajari, menghayati. Orang-orang dulu bu, kalau baca Quran nangis. Kenapa? Saking fahamnya. Kalau baca Quran ya Allah, ya. Allah katakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran semakin bertambah imannya. Kita jojong wae. Kita tetap aja nggak nambah iman. Kenapa? Karena nggak paham. Ya, padahal Quran itu kata Allah, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila. Al-Quran itu dalikal kitabul la raiba fihi huda. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqin. Petunjuk. Maka yang ketiga dibaca, ditadaburi, yang ketiga diamalkan. Dibaca, dihafal, ditadaburi, yang ketiga diamalkan.
Ya Allah. Al-Quran itu undang-undang dasar alam semesta. Yang keempat, undang-undang. Ibu mau rumah tangga bagus, ikuti tuntunan Quran. Mau bisnis bagus, ikuti tuntunan Quran. Semuanya sudah. Ya, mau mendidik anak baik, ada di Quran. Mau bertetangga dengan baik, ada di Quran. Bahkan mau masuk surga, ada di Quran. Maka kita amalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu mengajarkan Quran, mendakwahkannya. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, man ta'allamal Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. The best, sebaik-baik kalian. Ya, sebaik-baik kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu yang keempat. Saya akan menyebutkan 10, tapi waktu sudah tinggal 5 menit. Ya, 10 menit kurang lebih. Berarti insya Allah santai saja kan untuk ilmu kan? Ya, satu lagi saja. Ada 10 berarti baru 5. 5 lagi kapan? Tahun depan. Ya tahun depan emang. 2018, oke? Baik. Kalau masih panjang umur, antara saya dulu yang mati atau ibu? Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu dulu lah. Atau jangan mati dulu. Bersihkan dulu jiwanya. Yang ke berapa? Nah, 5. Yang kelima, ya. Yang kelima ibu, ya. Para ulama mengatakan al-mujahadah, memaksa diri ala taatillah wa tarkil ma'asi. Memaksa diri, mujahadah, untuk berusaha mentaati perintah Allah dan meninggalkan maksiat. Insyaallah bersih. Pak, Bu, kenapa disebut mujahadah? Karena memang taat itu berat. Ninggalkan maksiat juga berat. Apalagi ini musim dingin nih. Musim dingin. Kamar ber-AC. Kasur empuk. Selimut tebal. Plus lagi pengantin baru. Mantap. Pengantin baru apa pengantin bau? Ya. Mendengar as-salatu khairum minan naum. Aduh. Ya. Maka butuh mujahadah. Dipaksa. Ayo. Makanya Allah katakan walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh memaksa dirinya, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah, ya, meninggalkan larangan. Sudah tahu bahwa bahwasanya kita membuka aurat itu haram, sepakat. Paksa untuk kita tutup. Pertama mungkin kita gerah. Amin aja jadi kebiasaan. Ya. Naam. Karena kalau sudah dipaksa, Allah bisa karena biasa. Ya, dipaksa untuk menuntut ilmu. Bismillah. Dipaksa untuk meninggalkan maksiat, melaksanakan larangan. Salat malam, ya Allah ibu. Perintah itu ada 2. Ada perintah yang wajib, jelas tidak ada tawar menawar. Ada perintah yang sunnah. Ya Allah, bismillah. Bangun malam. Ya. Kalau bisa kita dengan izin suami juga adalah Senin Kemis. Ya, kita berpuasa sunnah. Baik, kita memakai jilbab dengan sempurna, tutup aurat. Ya. Kemudian kita tinggalkan yang haram. Ya Allah, Ustaz, selama ini bisnis pakai riba, Ustaz, tinggalkan, paksa tinggalkan. Yakin bahwasanya jalan halal masih banyak. Ya, suka maksiat, suka menggibah, suka mendengki, paksa untuk ditinggalkan. Maka bermujahadah, kata para ulama. Insya Allah siapa yang mau berusaha
Setelah dia berilmu tentunya ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Tentu setelah berilmu, paksa diri untuk melaksanakan perintah, baik yang wajib, apalagi kalau bisa yang sunnah, baik yang haram, apalagi kalau meninggalkan yang makruh. Insya Allah Anda akan bersih. Karena ibadah-ibadah itu tujuannya juga untuk mensucikan hati kita. Insya Allah. Bukankah Allah bilang, solat, contoh solat, inna sholata tanha. Solat itu kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya ingin tanya, perbuatan keji dan mungkar itu sumbernya apa? Sumbernya hati yang kotor. Maka secara tidak langsung Allah bilang bahwasanya solat itu mensucikan hati. Puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa agar kalian bertakwa. Takwa itu siapa? Mustahil, kata Nabi, at-taqwa hahuna. Kata Nabi 3 kali berulang-ulang. Takwa tuh di sini, takwa tuh di sini. Mustahil bisa takwa kalau hatinya kotor. Maka ibadah itu secara umum, ya, baik ibadah bentuknya melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, itu usaha mensucikan jiwa. Ya, maka dipaksa, harus dipaksa. Karena nih, Bu, hati itu, badan itu seperti anak kecil. Ibu pernah nyusuin anak kan? Gimana coba mau memisah itu? Dipaksa apa memisah sendiri? Ya, nggak bisa, Bu. Kalau nggak dipaksa, Nenen sampai sekarang. Ya kan? Siapa namanya? Pak Rijal. Pak Rijal, kalau nggak dipaksa, Nenen sampai sekarang tuh. Dipaksa. Saya suka lihatan istri saya juga punya anak saya. Dikasih yang pahit-pahit. Bener gak? Dikasih odol. Macam-macam caranya. Yang penting dipaksa, gimana dia tidak nenen terus. Itulah jiwa ini seperti anak kecil, kata para ulama. Kalau nggak dipaksa, maka tidak akan terus-menerus begitu saja. Malas. Biasa melakukan yang haram, makan yang haram, melihat yang haram, meminum yang haram, degoyang dombreng tiap hari. Paksa, jauhkan, ganti dengan Quran. Paksa pakai jilbab, paksa dulu. Ya, paksa jiwa kita untuk melaksanakan yang wajib-wajib, sholat 5 waktu berjamaah laki-laki. Malamnya, ayo minimal 2 rakaat dulu, nanti naik. Dipaksa, Bu. Paksa untuk berzikir. Ayo, bismillah. Butuh mujahadah. Baik, maka itulah 5 dari 10 yang saya akan sebutkan. Tapi insyaallah ya, sedikit-sedikit, yang penting diamalkan. Ya, yang penting diamalkan. Masih ingat Pak Rijal ya? 5, berarti masih ada PR berapa? 5 lagi. Ketemu tahun depan? Insyaallah. Ya. Coba diulangi, yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, membaca Al-Quran. Bukan saja baca, dipahami, diamalkan. Yang terakhir, paksa diri Anda. Mujahadah untuk taat, baik melaksanakan perintah. Ya, masyaallah muslimin. Ya, itu barangkali yang bisa disampaikan di siang hari ini. Semoga ya Allah berikan keikhlasan kepada kita ya. Amalan soleh kita di hari ini diterima sebagai pemberat timbangan amal soleh kita ya. Semoga kita diampuni dosa, diangkat derajat, disucikan hati, ditambah rizki, ditambah istri, semoga kita juga ya dikumpulkan oleh Allah di surganya. Kul amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Cukup itu ya. Ini ada buku apa nih? Oh ya. Baik ya. Baik. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Yang tidak bisa, hadiahnya saya bawa pulang. Ya, baik. 6. Siapa yang bisa menyebutkan tanpa lihat ya? 3 saja dari 5 tadi. Silakan.
Pertama berdoa. Berdoa. Apa doanya? Sabit qalbi ala din. Ya muqallibal Yang muqallibal qulub. sabit qulubana atau qalbi ala din. Diamalkan, tapi diamalkan Bu ya. Yang kedua apa? Yang kedua berzikir. Berzikir. Yang ketiga menuntut ilmu, baca Quran. Silahkan. Naam. Ya, barakallahu fiik. Baik. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan zikir terbagi berapa? 2. Silakan. Zikir lisan. Langsung lisan. Yang pertama zikir hati. Ya. Zikir hati ada tempatnya? Zikir hati? Tidak. Kapan? Di kamar mandi pun zikir hati. Zikir yang kedua zikir lisan. Ya, zikir lisan. Tapi zikir lisan terbagi berapa? Terbagi 2. Ada yang muqayyad. Apa muqayyad? Terikat. Ayo, terikat. Terikat dengan tempat dan waktu. Yang terakhir, yang kedua zikir apa? Mutlak. Apa zikir mutlak? Tidak? Tidak terikat, kapan saja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Satu lagi, silakan. Satu lagi. Apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Silakan. Satu, membaca. Yang kedua, menghafal. Yang ketiga, mentadabur. Yang keempat, yang kelima, mengajar. Barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Dua-dua. Baik, silakan. Ya, ada yang bertanya? Naam. Semoga tidak ada yang bertanya. Naam. Kalau untuk yang tema kayaknya nggak ada, cuma tadi ini Ustaz ya, pengalaman pribadi. Iya, silakan. Tadi sholat zuhur kan telat. Apa kita ngelakuin apa? Sholat sunahnya sebelum telat apa maksudnya? Telat tadi ya, nyuapin anak. Jam berapa? Hampir jam 1 kurang. Ya, itu nggak telat namanya. Telat itu setengah 3 jam ini telat nih sekarang nih. Enggak ngelasain itu sholat sunahnya. Ya sunnah dulu. Boleh. Nah, yang lain? Ya Allah, baik. Ya. Ya, ini ada brosur, kami di pesantren sedang ada pembebasan tanah. Mungkin kalau ada nanti barangkali ya keluar. Silakan. Siapa yang mau nanya tadi? Ibu dulu. Silakan. Ya, silakan. Ini bukan istri antum, Pak? Istri antum, Pak? Oh, bukan. Oh, ya. Nah. Cara berzikir yang bagus. Cara berzikir, semua zikir bagus. Ya. Dan paling bagus la ilaha illallah. Tapi ada zikir yang mencakup semuanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang paling sempurna tuh. Ya, nah, yang lain? Ya, silakan. Nah, itu kami sedang membebaskan tanah ya di pondok ya. 1 meternya 150.000 kalau ada nanti silakan Bu. Ada yang nanya lagi? Per meter 150.000. Iya. Nah. Silakan, Bu. Katanya istrinya mau pergi umroh, terus nggak diizinin sama suaminya. Nah. Terus gimana, harus pergi apa enggak? Nggak boleh. Nggak boleh pergi. Kalau diizinin, Diizinin pun harus pakai mahram. Mahram itu siapa, Ustaz? Mahram itu laki-laki yang tidak halal nikah dengan kita. Suami atau laki-laki yang tidak halal, abah, bapak, kakak, kakek, ya, anak, keponakan, ya. Apalagi nggak diizinin, haram, tidak boleh, Bu. Puasa aja kita haram di rumah kalau suami tidak ngizinin. Apalagi sapar lama, nanti suami nyari lagi. Bismillah. Sudah sapar, Bu. Usahakan pakai.
Ustaz, zikir kalau ada dikasih batas-batasan itu gimana, Ustaz? Baik. Bisa Pertanyaan bagus. 1000 kali. Perhatikan, pertanyaan bagus. Ini perhatikan nih. Zikir pakai hitungan. Bu, kalau sudah berkaitan dengan hitungan, maka harus ada dalil. Contoh. Perhatikan. Contoh. Harus ada dalil. Contoh. Kita setelah sholat baca apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Kenapa 33? Karena Nabi sebutkan 33. Ah Ustaz, saya mah lagi semangat nih, Subhanallah 100. Lah. Haram? Siapa yang lebih cerdas, Anda apa Rasulullah? Siapa yang lebih semangat, Anda apa sahabat? Atau Rasulullah? Rasulullah dan sahabat. Tapi Rasulullah tidak pernah lebih dari 33. Jadi kalau sudah ditentukan, jangan ditambah. Jangan dikurang. Contoh lagi. Dalam sehari, ya baik. Dan perhatikan. Penentuan jumlah zikir yang datang dari Nabi hanya kalau mau menentukan jumlah hanya 100. Contoh Nabi membaca istighfar 100. Kalau mau menentukan membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul syai'un qadir 100. Membaca subhanallah bihamdi 100. Kalau menentukan. Kalau mau tidak menentukan, silahkan semaunya. La ilaha illallah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 1000, 2000 tanpa menentukan jumlah. Karena kalau menentukan jumlah batasannya hanya 100. Ya, itu pun tidak semuanya zikir harus 100. Ya, yang ditentukan itu yang ada dalilnya. Kalau yang tidak ditentukan dalilnya 100, enggak usah kita tentukan 100. Contoh yang ditentukan 100 sama Nabi sehari, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul syai'un qadir. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah 100. Subhanallah bihamdi 100. Ya, boleh enggak Ustaz saya membaca Allahu Akbar sehari 100? Boleh, tapi jangan menganggap yakin harus 100 karena Nabi tidak pernah menentukan 100. Nah, yang kedua Ibu, tidak pernah Nabi menentukan hitungan lebih dari 100. Misalkan ada orang bilang, baca saja ya Basir, baca saja ya Arhamur Rahimin 1000, 2000. Nah, ini pasti tidak ada dalil. Pasti dapat ngebuat-buat. Karena Nabi kalau menentukan jumlah zikir hanya 100. Hanya 100. Nah. Ada yang lain? Kalau zikir itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah itu Suaminya sama juga kan? Iya tadi. kan suka gabung. Tahu. Subhanallah wa bihamdihi Taib. subhanallahil azim astagfirullah. Boleh secara umum, tapi kalau dijadikan sebuah kebiasaan seakan-akan itu sebuah zikir yang ditentukan, tidak ada. Tapi boleh Anda subhanallah astagfirullah. Ya. Tapi jangan dianggap sunnah itu lafaz menggabungkan subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah, tidak ada sunnah. Menggabungkan subhanallah subhanallah apa? Subhanallah walhamdulillah subhanallah apa? Bu? Subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah tidak. Betul, tidak ada. Kalau dianggap sunnah tidak ada sunnah. Tapi kalau mau diucapkan tanpa menganggap sunnah nggak apa-apa. Silakan, tapi jangan dianggap sunnah harus begitu lafadznya. Karena kalau dianggap sunnah harus begitu lafadznya, disambung subhanallah subhanallah apa? Gimana? Subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah, dengan menyambung subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah tidak ada tuntunan. Tapi boleh. Ya boleh. Tapi jangan dianggap sunnah. Dan juga jangan dirutinitaskan seakan-akan itu menjadi sebuah kebiasaan begitu lafadznya. Kalau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ada. Ya, subhanallah wa bihamdi ada. La ilaha illallah ada. Tapi subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah tidak ada. Merendengkan subhanallah bihamdi subhanallah azim subhanallah bihamdi astagfirullah tidak ada. Ya, tapi boleh diucapkan. Namun satu, jangan dianggap sunnah dan jangan terus-menerus dilakukan. Khawatir nanti seakan-akan jadi sunnah. Karena kita ini kalau menganggap sunnah harus ada dalil. Ya,
Kita ini nggak boleh bikin zikir caranya sendiri, ya, tidak diperkenankan. Nah, dan zikir itu Bu masing-masing, nggak ada zikir jamaah ngajak orang pakai baju putih semuanya, nangis bareng-bareng di Monas, zikir bareng, bid'ah. Betul. Banyak sekarang majlis-majlis zikir seperti itu. Ngumpulin orang di satu tempat, ayo dipimpin sama ustadznya, la ilaha illallah. Itu bid'ah. Tidak ada. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Ya, maka zikir diajarkan zikirnya, tapi pelaksanya masing-masing. Ya, cukup lah ya, insyaallah ya, cukup ya. Pakai tasbih, alhamdulillah. Cara Nabi paling bagus, pakai tangan. Cara Nabi paling bagus, pakai tangan. Ya, pakai tangan. Itu cara Nabi yang paling bagus. Pakai tangan. Kata Nabi, kata Aisyah, yaqidu bi asabi yadayhi. Nabi menghitung dengan jari tangannya. Cara Nabi pakai tangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.